hari ini saya akan coba sesuatu yang sederhana. Saya ingin men-trigger hati kita untuk sesuatu yang bukan hanya sekedar hari-hari yang kita lakukan, tetapi sesuatu yang membuat kita tahu hidup kita ini meaningful bersama dengan Tuhan. Saya ajak kita membaca yuk sama-sama di dalam Yosua 14 ayat 6. Kita baca mulai ayat yang ke-6 aja. Yosua 14 ayat yang ke-6. Bani Yehuda datang menghadap Joshua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Tapi aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan 10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15 Bapak Ibu terakhir. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Perhatikan, ini menarik. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kok Tuhan memberikan Hebron kepada seseorang yang namanya Kaleb? Satu sisi itu adalah janji Tuhan lewat seseorang yang namanya Musa. Tapi kalau Anda mengenal nama Hebron, Hebron itu arti katanya adalah the seat of association. Ya, kursi dari si partner. Ya, jadi Tuhan itu kalau kita melihat dari sisi namanya, Tuhan itu sedang seperti memberikan label kepada seseorang yang namanya Kaleb. Kaleb, kamu bukan hanya sekedar seseorang yang kenal Tuhanmu sebagai juru selamat, tapi kau berubah dalam lewat sebuah proses pertumbuhan. Kau berubah menjadi seorang partner dalam kerajaan Tuhan. The seat of association. Menjadi partner-partner dari kerajaan Tuhan. Menjadi partner untuk melakukan apa yang seharusnya yang ada di hati Tuhan. Dan Kaleb ada di sana untuk mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini mengikut Tuhan untuk menjadi orang Kristen. Saya percaya mayoritas mereka yang datang ke gereja, mereka adalah orang Kristen. Untuk menjadi orang yang setiap minggu ke gereja, saya percaya setiap orang yang tepat ini mayoritas mungkin adalah orang-orang yang setiap minggu ke gereja. Kalaupun tidak mungkin karena acara tertentu gitu ya. Kita punya NIJ, kita punya nama gereja, kita punya anggota kejemaatan dalam tanda kutip. Ya, kita mengatakan diri kita sebagai orang percaya dan orang Kristen. Dan di titik itu kita menjadi orang-orang yang bekerja untuk Tuhan. Maksudnya begini loh Bapak Ibu, hari itu kita ke gereja, ya kita ke gereja. Kita melakukan aktivitas pelayanan, kita melakukan aktivitas ketaatan demi ketaatan, dan semuanya itu baik. Tapi ada level tertentu, ya semua yang terjadi itu levelnya adalah me is my center. Saya adalah center dari segala sesuatu. Saya ke gereja karena saya lihat WL-nya luar biasa. Saya ke gereja karena saya lihat pengkhotbahnya luar biasa. Saya ke gereja karena saya lihat ya gedungnya keren gitu ya. Saya ke gereja ya karena waktu pulang akhirnya senyum nggak sama saya gitu ya. Gembalanya senyum nggak sama saya. Segala sesuatu dilihat dari sudut pandang apa yang saya dapat.
Ya, apa yang saya rasakan, apa yang menjadi berkat untuk saya ketika saya ada di gereja ini. Dan semua orang mengalami itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya dalam konteks ini saya tidak dalam konteks menyerang Anda, bukan. Semua orang mengalami itu. Sama seperti seorang anak kecil dikasih permen 1 diambil 1 gitu ya. Dikasih permen 5 diambil 5 juga gitu ya. Dikasih permen 1 plastik juga diambil 1 plastik. Kenapa? Karena dia masih anak kecil. Ya, anak kecil ketika dalam masa pertumbuhan dia masih melihat me is my center. Dan waktu seseorang bekerja untuk Tuhan, seringkali satu sisi dia bekerja untuk Tuhan. Ya, dia bekerja untuk Tuhan, dia lakukan semua aktivitas pelayanan, semua ketaatan yang dia lakukan. Tapi kalau kita nggak hati-hati di dalam konteks bekerja untuk Tuhan ini, konteksnya adalah segala sesuatu adalah tentang dirinya. Dia melayani, kenapa kok saya melayani? Ya karena takut nanti tidak diberkati. Kenapa seseorang aktif ke gereja takut nanti keluargaku dikutuk Tuhan gitu, yang ekstrim gitu ya. Kenapa kok ke gereja? Ya takut nanti pekerjaanku tidak diberkati dan sebagainya dan sebagainya. Dan di awal pertumbuhan kita mengenal Tuhan dengan kacamata yang seperti ini nggak salah. Karena semua orang juga mengalami proses dan fase pertumbuhannya. Tapi kalau sudah sekian tahun Anda kenal Tuhan, sekian tahun kita kenal hati Tuhan, kita masih ada di ruangan yang sama, rasanya ada yang salah dengan posisi hati kita, cara pandang kita mengenal dan bertumbuh bersama dengan Dia. Karena itu seseorang akan bertumbuh ke level berikutnya. Dia bukan hanya bekerja untuk Tuhan karena takut Tuhan melakukan sesuatu buat dia gitu ya. Takut nanti terjadi ini, takut terjadi itu dan sebagainya. Tapi dia akan tumbuh di level berikutnya, bahwa dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang bekerjanya itu bekerja bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan punya ruangan untuk menjadikan kita partner-partner di dalam kerajaan Tuhan. Tuhan punya ruangan untuk mendeskripsikan hatinya, keinginannya. Dan kita bisa membaca keinginan Tuhan. Dan kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang berkata, Tuhan kalau itu hatimu aku akan ada di sana. Tuhan kalau itu keinginanmu aku akan perjuangkan hidupku supaya aku ada di ruangan yang sama. Tuhan kalau itu yang jadi kerinduanmu baik untuk hidupku maupun untuk kota ini, untuk keinginan Tuhan yang Tuhan ingin wariskan dalam hidupku, Tuhan aku akan bayar harga, aku akan taruh hidupku di sana. Tuhan orang-orang seperti ini bukan hanya orang-orang yang bekerja ya sekedar pokoknya asal melayani, tapi dia mulai menemukan bahwa hidupnya adalah partner dari kerajaan Tuhan. Dia menjadi the seat of association itu sendiri. Dan inilah yang terjadi pada si Kaleb ini Bapak Ibu Saudara. Ya Kaleb pada satu fase pertumbuhan, dia mengalami prosesnya bersama dengan Tuhan. Mengalami proses pengenalannya bersama dengan Tuhan. Sejak dimulai, waktu dia pergi menjadi pengintai, masuk ke tanah Kanaan. Ya, 10 orang mengatakan berita yang benar dengan kacamata yang negatif. Dia berkata, oh tanah itu memang penuh dengan susu madunya, tapi kita nggak mungkin bisa menang. Kita nggak mungkin bisa kalahkan mereka, karena posisinya adalah kita ini seperti belalang, nggak mungkin kita menang. Dan hari itu Kaleb belajar untuk nangkap hati Tuhan. Dan Kaleb bersama dengan Yosua dia berkata, iya memang mereka gede-gede. Tapi Tuhan kita jauh lebih gede. Kita akan masuk ke tanah Kanaan dan kita akan kalahkan mereka. Sejak Kaleb muda, Kaleb belajar bukan hanya sekedar melayani karena SOP-nya. Tapi Kaleb belajar untuk mengerti apa yang ada di hati Tuhan. Yaitu yang ada di hati Tuhan adalah dia tahu bahwa Israel harus masuk ke tanah Kanaan. Dia tahu lewat pemimpinnya Musa bahwa Musa dipilih Tuhan untuk mengeluarkan Israel dari tanah Mesir. Dengan tujuan bukan untuk berkemah di padang gurun. Tapi untuk masuk ke tanah Kanaan. Untuk sampai ke ruangan susu madu itu. Untuk sampai bukan hanya cukup tapi mereka menjadi orang-orang yang lebih dari cukup. Kaleb nangkep hatinya, sedangkan matanya melihat, oh musuhnya gede sekali, perjalanannya berat sekali, peperangannya akan berat sekali, situasinya akan begitu sulit. Tapi Kaleb ngerti hatinya Tuhan dan dia berkata, iya aku tahu ini akan sulit. Tapi aku tahu kalau Tuhan yang ngomong, hatiku juga ada di situ. Kalau Tuhan yang ngomong, maka aku akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat itu. Kalau Tuhan yang ngomong, aku tahu musuhku ini raksasa. Tapi aku tahu aku bersama-sama dengan Tuhan dalam ruangan itu. Dan kita sama-sama maju. Ayo Musa, kita garap bareng-bareng. Walaupun mungkin cuma bertiga, yang 10 orang cara berpikirnya beda. Yuk sama-sama kita maju. Kita masuk ke tanah Kanaan. Kita selesaikan apa yang harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Kacamata Kaleb bukan hanya sekedar saya adalah center segala sesuatu. Tapi kacamata Kaleb dia bisa melihat bahwa apa yang ada di hati Tuhan ada di hatinya.
Apa yang ada di hati Tuhan juga ada di dalam keinginan Kaleb. Apa yang ada di hati Musa juga ada di dalam keinginan Kaleb hari itu. Ada di hati Kaleb hari itu. Dan mereka bergandengan tangan bersama dengan Tuhan. Masuk ke visi berikutnya bersama dengan Tuhan. Di titik inilah Tuhan menemukan the seed of association. Di titik inilah Tuhan menemukan orang-orang yang bukan hanya sekedar datang ke gereja. Tapi mereka menjadi orang-orang yang menjadi partner-partner kerajaan Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan, bermimpi bersama dengan Tuhan. Apa yang ada di hati Tuhan juga ada di dalam hati mereka. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama. Ya sama-sama kita melihat posisi hati kita di dalam sebuah pertumbuhan. Kita ini ada di ruangan yang mana? Kekristenan jenis yang seperti apa yang sesungguhnya kau hidupi bersama dengan Tuhan. Ya area ini penting dan yang luar biasa dari seorang Kaleb ada dua hal yang di situ luar biasa. Anda bisa lihat ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Nama Hebron. Dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu. Jadi Anda bisa membayangkan. Kaleb ketika masuk ke Hebron. Kaleb itu ketemu Kiryat Arba. Alkitab berkata Kiryat Arba ini adalah orang yang paling besar di antara orang Enak. Kepikir gak Bapak Ibu Saudara? Jadi Kaleb ini memilih untuk melawan musuh, bukan musuh yang terkecil. Ya orang Enak itu sudah raksasa-raksasa. Tapi hari itu Kaleb memilih Kiryat Arba, yaitu bapaknya orang Enak. Ya raksasa-raksasanya orang Enak. Jadi Kaleb memulai the seed of association-nya. Bukan dengan aku cari ruangan yang paling gampang dikalahkan aja. Udah aku menang di situ, aku punya kredit di ruangan itu. Tidak. Kaleb justru masuk ke Kiryat Arba. Tempat yang paling susah. Raksasanya para raksasanya orang-orang Enak. Kaleb di tempat yang paling susah itu. Kaleb justru berkata, oke, utus aku ke sana. Aku akan kalahkan raksasa yang satu ini. Anda bisa bayangin. Ya inilah kekuatan daripada Kaleb yang hari itu muncul dengan sebuah tujuan. Kalau aku kalahkan yang paling gede, maka adik-adikku nanti punya kesempatan untuk mengalahkan bangsa Enak yang lain. Karena itu sikat dulu yang paling gede, menang di sana, maka bangsa Israel akan masuk lebih dalam untuk masuk di dalam sebuah pertempuran ini. Anda bisa melihat kacamata seorang Kaleb hari itu. Dan waktu itu kacamata seorang Kaleb hari itu terjadi bukan di usia muda Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata usianya sudah 85 tahun. Dan Alkitab berkata 45 tahun berlalu. Alkitab berkata dia masih sama kuatnya dengan 45 tahun yang lalu. Sejak usianya 40 tahun. Dan ketika 45 tahun berlalu. Dia masih berkata kepada Yosua. Berkata oke, kasih aku musuh yang paling berat. Aku akan masuk ke sana. Aku akan kalahkan mereka. Supaya adik-adikku bisa masuk lebih jauh. Untuk mengalahkan yang lain. Karena dia melihat musuh yang terberat sudah dikalahkan. Saudara sesuatu? Nah di titik inilah. Seorang Kaleb bukan hanya Tuhan aku mau aman dengan Tuhan. Pokoknya aku duduk manis di sini selesai. Aku mau aman dengan semuanya. Tuhan pokoknya aku itu ikut Tuhan. Ya pokoknya yang begini-begini aja. Gak usah ada masalah. Gak usah ini. Gak usah aneh-aneh. Gak usah pelayanan lebih lah. Gak usah memberi diri lebih lah. Gak usah jadi pemimpin CG. Gak usah lah. Gak usah terlalu aktif di gereja. Pokoknya jadi orang baik aja di gereja. Stay di situ puluhan tahun di sana. Kaleb gak mikir begitu Bapak Ibu Saudara. Kaleb berpikirnya apa yang bisa kulakukan setelah semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Sekalipun itu sesuatu yang sulit. Tapi aku tahu itu kehendak Tuhan. Ya Tuhan urapi aku. Untuk aku masuk ke sana. Dan melihat apa yang Tuhan inginkan terjadi di generasiku. Dan itulah yang membuat Tuhan kasih Hebron pada Kaleb. The seed of association. Nah hari ini ayo sama-sama lihat. Kacamata dan kekristenan seperti apa yang sedang kita bangun bersama dengan Tuhan. Dan Anda bisa tahu ketika seseorang menjadi tua. Ya, 40 ke 85. Hari itu usia Kaleb bukanlah usia yang muda lagi. Dan ketika seseorang menjadi tua, ya, apa yang terjadi? Yang sering kali terjadi ketika seseorang menjadi tua adalah pandangan, ya, mata dan pandangannya semakin kabur Bapak Ibu. Bayangin ya kalau tua secara fisik, ya umur 40 biasanya +1 gitu ya. Nanti umur 50 +2. Ya umur 60 +3 gitu ya. Umur 50 buka kacamata sudah gak bisa baca apa-apa sudah yang pendek gitu kan. Kenapa? Karena pandangnya makin kabur. Itu tua yang tua dalam konteks secara fisik. Tapi tua di sini bukan hanya tua secara fisik semata-mata. Tapi tua dalam konteks banyak konteks yang lain. Tua dalam konteks mungkin bisa jadi kita adalah orang-orang yang
sangat senior dalam kegerakan Tuhan. Mungkin bisa jadi kita adalah orang-orang yang sangat Kristen belasan tahun yang lalu. Mungkin bisa jadi kita adalah orang-orang yang mungkin punya banyak pengalaman di masa lalu dengan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah semua senioritas kita masa lalu, pengalaman hebat masa lalu kita tentang Tuhan, peristiwa-peristiwa pengenalan kita akan Tuhan mungkin belasan tahun yang lalu. KTP kita yang mungkin berubah menjadi Kristen belasan tahun yang lalu dan hari itu kita menyala-nyala dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah hari ini, apakah kita orang yang sama yang berani berkata kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku the seat of association. Sekian belas tahun berlalu dan hari ini aku tetap menjadi partner dari kerajaan Tuhan. Sekian belas tahun berlalu dan hari ini aku masih haus dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekian waktu berwaktu-waktu dalam gerejamu. Dan hari ini, ya Tuhan aku masih menjadi orang yang sama. Yang melakukan apa yang seharusnya aku lakukan di dalam hidup ini. Saudara, itu pertanyaan yang sederhana. Tapi seringkali kalau kita nggak hati-hati, justru yang terdahulu justru ketinggalan banyak hal dalam hidup kita. Tahukah fenomena yang hari ini terjadi, yang hari-hari ini sedang terjadi after COVID tentunya, gitu ya, khususnya. Ada banyak orang yang justru dulu kita nggak pernah pikir dia akan kenal Tuhan. Dulu kita nggak pernah pikir yang jenis begini akan datang ke gereja. Kita nggak pernah pikir yang jenis begini akan bertobat. Anda follow up, Anda temui, Anda kenalkan tentang Tuhan. Sampai Anda frustasi dan Anda nyerah, udahlah biar Tuhan sih yang bekerja untuk dia gitu kan. Sampai kita nggak berpikir, tidak punya ekspektasi dia kenal Tuhan. Tapi hari-hari itu, sampai ke hari-hari ini. Anda melihat banyak orang yang tak pernah kita pikirkan. Justru muncul satu-satu ke permukaan. Satu-satu. Dan mereka menjadi orang-orang yang menyala-nyala. Dan on fire bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita nggak hati-hati. Justru orang yang dulunya on fire dan nyala-nyala dengan Tuhan. Hari-hari ini akan berkata, yang seperti itu dulu aku juga pernah begitu. Yang seperti itu dulu belasan tahun yang lalu aku ngerintis yang seperti itu juga di sana. Dulu aku juga aktivis dalam gereja ini yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, sudah tahu problemnya di mana? Jangan-jangan pandangan dan mata kita sudah mulai kabur. Jangan-jangan pandangan dan mata kita enggak lagi seperti seorang Kaleb 40 tahun yang lalu, 40 tahun sampai 45 tahun berikutnya. Dia tetap menjadi orang yang sama. Di mana dia tetap memutuskan untuk menjadi orang-orang yang menyala-nyala bersama dengan Tuhan. Hari ini pertanyaannya adalah apakah mata kita masih setajam? Seperti seharusnya Tuhan panggil kita. Waktu kita hidup di tengah-tengah dunia. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi penting untuk lahir di dalam hati kita. Anda tahu seseorang yang menjadi kabur pandangannya. Seseorang menjadi tidak lagi fokus tentang sesuatu yang terbaik. Yang Tuhan masih wariskan dalam hidupnya. Seseorang tidak lagi punya ekspektasi tentang Tuhan. Dan banyak hal yang ada di sekelilingnya. Seringkali disebabkan beberapa area di dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara. Ya, area itu apa? Area pertama adalah bisa jadi kita mencapai kenyamanan, ya, kenyamanan karena pencapaian tertentu atau kenyamanan karena pernah punya posisi tertentu di dalam sebuah kepemimpinan. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan kenyamanan. Anda bekerja untuk nyaman, betul? Anda bekerja untuk beli rumah yang lebih baik. Masa setelah punya rumah yang lebih baik disalah-salahin? Nggak bisa. Ya, nyaman itu nggak salah. Ya. Anda mungkin sekolah tujuannya adalah untuk bisa punya skill tertentu sehingga Anda perform di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan Tuhan. Dan itu nggak salah. Itu bagian tanggung jawab kita untuk mengembangkan setiap potensi dan talenta dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak ada yang salah dengan kenyamanan. Seseorang melakukan sesuatu untuk dia lebih nyaman. Nggak salah Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya kapan kenyamanan itu menjadi salah? Kenyamanan itu menjadi salah ketika yang salah adalah saat kualitas hidup kita itu turun, ya, karena dimanjakan oleh sebuah situasi. Maka disitulah kenyamanan menjadi sebuah masalah dalam hidup kita. Jadi nggak ada yang salah dengan kenyamanan. Tapi kalau kenyamanan itu membuat kualitas hubunganmu dengan Tuhan turun, maka disitulah masalah mulai muncul. Kalau kenyamanan membuat ekspektasi Anda dengan Tuhan tidak lagi menyala-nyala seperti dahulu. Disitulah Anda akan punya masalah dengan kenyamanan.
Kalau kenyamanan ya membuat kita punya banyak struggle tentang segala sesuatu yang mungkin dulu nggak jadi masalah, hari ini begitu jadi masalah untuk banyak hal. Maka di situ ada masalah dalam hati kita. Jadi yang jadi masalah bukan kenyamanannya. Yang jadi masalah adalah turunnya kualitas. Ya karena sebuah pencapaian kenyamanan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ternyata membuat kualitas hubungan kita dengan Tuhan turun. Seharusnya sesuatu yang nyaman, berkat yang lebih, situasi yang lebih baik, justru menjadi batu pijakan untuk Anda berani berkata, Tuhan, aku punya kesempatan yang lebih besar hari ini untuk melakukan sesuatu bersama denganmu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk level yang berikutnya. Justru dari level yang satu ini, aku punya kesempatan untuk melompat lebih tinggi di step berikutnya bersama denganmu. Tuhan, terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan tambahkan dalam hidupku. Yang mungkin 5 tahun yang lalu aku gak nikmati, tapi hari ini aku menikmatinya. Tuhan, terima kasih. Kita bersyukur dengan semuanya itu. Tapi setelah kita bersyukur, kita tahu justru inilah waktunya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan wariskan dalam hidupku berikutnya bersama-sama dengan aku. Di titik itu Anda mulai berkata, Tuhan, apalagi yang aku bisa lakukan untukmu. Tuhan, area mana yang jadi kekuatanku untuk aku bisa masuk dalam ministry itu. Tuhan, apa yang dibutuhkan gereja lokalku di dalam kegerakan, di dalam kepemimpinan, di dalam waktu, di dalam perintisan. Ya aku bisa jadi pasal untuk aku ada di sana. Untuk menjadi bagian dari kegerakan Tuhan itu. Semua yang ada ini tidak boleh membuat aku justru kualitasku, hubunganku dengan Tuhan justru turun. Justru aku tahu semuanya dari Tuhan. Dan karena aku tahu semuanya dari Tuhan, aku akan melompat lebih tinggi lagi. Karena penyertaan dan pengurapan datang dari surga untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah ketika semuanya ditambahkan, justru mata kita menjadi kabur atau sebaliknya? Kita jadi semakin seorang Kaleb yang berkata, 40 tahun yang lalu aku masih anak-anak yang memutuskan masih ragu-ragu. 40 tahun yang lalu aku mau ngapa-ngapain masih agak bingung ini bingung itu, gak punya pengalaman. Tapi hari ini 45 tahun berikutnya, aku sudah lebih matang. Hidupku sudah lebih nyaman. Kepemimpinanku sudah lebih strong. Keuanganku sudah lebih baik. Pekerjaanku sudah lebih sehat. Cara berpikirku sudah lebih dewasa. Justru itu menjadi kesempatan untuk Anda jadi nyaman. Atau menjadi kesempatan untuk berkata dengan Tuhan, Tuhan berikan aku peperangan berikutnya. Untuk melangkah step berikutnya bersama dengan Tuhan. Jadikan aku the seat of association. Saudara, saya tantang setiap jemaat Tuhan tempat ini. Mawar Sharon, GMS, dimanapun kita berada. Sampai kapanpun kita akan merintis gereja lokal. Sampai kapanpun Anda akan terus melihat selama kota itu belum mengenal Tuhan. Kita akan terus melihat kegerakan Tuhan atas gereja lokal kita. Selama kita melihat saudara-saudara kita belum kenal Tuhan. Di tempat itu kita terus tidak akan pernah menurunkan kualitas hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena Dia mengasihi hidup kita. Dan Dia ingin orang-orang di sekeliling kita juga mengalami Tuhan sama seperti apa yang kau alami. Pertanyaannya adalah, apakah Anda hadir di hatinya? Saat surga memanggilmu untuk Anda hadir di dalam hidupnya. Untuk Anda hadir di dalam hatinya. Saudara, ini pertanyaan sederhana. Tapi justru seringkali yang menjadi bumerang buat kita. Kenyamanan yang seharusnya menjadi sebuah lompatan untuk kita kehidupan yang lebih baik. Pelayanan yang lebih berani. Tapi justru berubah. Kualitas hidup kita turun. Kualitas hidup kita dengan Tuhan justru mengalami konsolidasi dan kita turun bersama dengan Dia. Hari ini yuk sama-sama kita switch kacamata kita. Kita pandang dengan kacamata yang berbeda dengan Tuhan. Supaya kita senada di dalam hadirat Tuhan. Senada dengan apa yang ada di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah ada orang-orang yang mungkin punya mimpi yang besar. Ya. Dia ingin lakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dia terjebak untuk mengelola kebutuhan hidup yang tidak seimbang dengan realita. Mimpinya gede, doanya luar biasa, harapannya luar biasa. Tapi keputusan-keputusannya tidak bijaksana. Akhirnya dia kejebak dalam sebuah kolam yang tidak perlu dia ada di sana. Bapak Ibu Saudara, apapun yang tidak kita kelola, kita akan kehilangan. Kita nggak kelola relationship, kita akan kehilangan relationship. Kita nggak kelola keuangan kita akan kehilangan berkat kita.
Kita nggak kelola hubungan dengan baik, kita akan kehilangan hubungan. Kita nggak kelola apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan apapun yang Tuhan percayakan. Tapi semakin kita bisa mengelola, semakin kita bijaksana untuk mengambil keputusan. Semakin kita punya sikap hati mencukupkan diri dan menjadi partner Tuhan, justru semakin Tuhan punya kesempatan besar untuk memberkati hidup kita. Karena berkat Tuhan terjadi bukan karena besarnya talenta dulu. Tapi berkat Tuhan itu ditambahkan karena dia melihat orang-orang yang bisa dipercaya. Berkat Tuhan ditambahkan karena dia melihat anak-anak yang siap jadi partner. Berkat Tuhan ditambahkan karena dia melihat orang-orang yang mungkin simpel, sederhana. Tapi dengan kesederhanaannya, dengan simpelnya pola pikir, dia mengambil keputusan yang sederhana. Dia hidup dengan rasa cukup dan dia setia dengan dia mulai dari apa yang ada itu. Dan dia kelola dengan benar. Justru di tempat itulah Tuhan melihat orang-orang yang bisa dipercaya. Dan dari tempat itulah Tuhan membesarkan orang-orang ini jadi besar dan akhirnya menjadi partner-partner di dalam kerajaan Tuhan. Nah, problem kita adalah seringkali kita kejebak untuk mengelola kebutuhan hidup kita dengan tidak seimbang. Nggak seimbang dengan realita. Ya hal yang real aja di sekeliling kita. Kita ngomong tentang kegerakan Tuhan. Kita ngomong hidup dipakai Tuhan. Kita ngomong Tuhan, aku ingin anak-anakku ini cinta Tuhan. Tapi hidup kita gesek kartu kredit sembarangan. Ya. Gesek kartu kredit sembarangan, digesek terus sampai gak keluar apa-apanya sudah digesek terus Bapak Ibu. Ya. Pakai uang, tidak dilakukan dengan dewasa. Membandingkan hidup kita ya dan pekerjaan kita dengan hidup dan pekerjaan orang lain. Ya, wah seandainya ya mobilku kayak tetangga yang di sana. Akhirnya kita beli mobil kayak tetangga kita. Ya, tapi kita nggak sesuai dengan keadaan yang pekerjaan yang hari itu kita punya. Kita ingin achievement yang cepat. Pengakuan yang lebih cepat. Tapi kita tidak dewasa dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Di waktu yang sama Anda ngomong, Tuhan pakai hidupku. Bisa nggak Tuhan pakai? Bisa. Tuhan bukan nggak bisa pakai. Tuhan bisa pakai, tapi Anda sendiri, kita sendiri yang gak bisa ngelola hidup kita. Kita sendiri yang gak bisa menempatkan dengan bijaksana apa yang seharusnya kita kelola. Sehingga saat kesempatan Tuhan mau pakai hidup kita, kita gak punya ruang untuk memikirkan bagaimana Tuhan memakai hidup kita. Anda bekerja untuk ngelunasin hutang. Anda bekerja kepikiran yang ini, kepikiran yang itu. Anda bekerja bersaing di sana, bersaing di situ dengan gak wajar lagi. Akhirnya kita blunder dan kejebak dengan hal yang tidak seharusnya itu pertempuran kita. Bapak Ibu, bolehkah saya berkata pertempuran Anda adalah mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang dipercaya dan pergilah keluar. Menangkan, hiduplah di dalam kegerakan Tuhan. Sisanya Tuhan tambah-tambahkan di sana. Tapi justru kita kebalik. Pertempuran kita justru bayar hutang karena kebodohan kita. Oke? Terus kejebak pengeluaran-pengeluaran yang tidak bijaksana. Butuh pengakuan yang lebih atas sebuah situasi yang hari itu kita belum siap. Kita kejebak dalam ruangan itu. Kita bertempur, bergumul untuk ruangan, sebuah kolam yang gak seharusnya itu kolam pertempuran kita. Itu bukan kolam pertempuran yang Tuhan sediakan dalam hidup. Tapi justru Anda bertempur di kolam yang salah. Seharusnya kolammu ada di sini. Kita tetap akan bertempur. Kita akan tetap jadi seorang fighter. Kita akan tetap mungkin punya susah payahnya. Tapi susah payahnya, pertempurannya, apa yang kita lakukan. Semuanya itu ada dalam ruangan benar. Kita bersusah payah untuk melihat kegerakan Tuhan makin besar. Kita bersusah payah untuk jaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kita bersusah payah untuk menjadi orang-orang yang bisa kelola apa yang Tuhan percayakan. Agar aku bisa dipercaya. Sama-sama susah payah. Sama-sama ada tanggung jawabnya. Sama-sama ada harga yang dibayar. Sama-sama ada waktu yang dikeluarkan. Tapi kita pakai untuk pertempuran yang benar. Kita pakai untuk kolam yang benar. Nah, dua area inilah yang membuat akhirnya pandangan kita yang seharusnya setajam Kaleb. Tapi kita mulai jadi kabur. Ngomong kegerakan Tuhan, aduh tunggu ini gimana, ngatur ini dan itu. Ya, ngomong dipakai Tuhan, ayo Bu pelayanan ya jadi asyir di sana di sini. Melayani Tuhan, bisa gak melayani? Bisa Bapak Ibu Saudara. Ya setiap masa hidup kita ini bisa melayani. Tapi Anda akan jauh lebih bisa melayani. Kalau kita sudah kelola hidup kita dengan lebih baik juga kan.
ya, akan menolong kita untuk melakukan banyak lompatan berikutnya. Tapi kita kepikiran, aduh gimana dengan ini, kepikiran ini, pergumulan itu. Kita kejebak di kolam yang salah. Hari ini yuk sama-sama. Kalau ada orang-orang yang kejebak dalam kolam itu, cepat berhenti, cepat skenariokan perubahan, cepat keluar dari ruangan itu. Karena ada kolam lain, tempat seharusnya Anda bertempur di sana. Dan kolam ini adalah kolam yang membuat hidup Anda diberkati dan dipercaya oleh Tuhan untuk kapasitas berikutnya bersama dengan Dia. Yang setuju dengan saya katakan amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu saya. Yang ketiga adalah kalau boleh saya tambahkan hal-hal real di sekeliling kita. Apa yang membuat kacamata kita menjadi buram? Kita nggak lagi menjadi partner Tuhan. Tapi kita kejebak dengan hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Yaitu apa? Yaitu pertengkaran rumah tangga yang menguras energi kita. Tahukah? Keributan, pertengkaran rumah tangga yang menguras energi kita. Kita ngomong visi, kita ngomong kegerakan, kita ingin pekerjaan kita set up dengan benar. Ya kita ingin anak-anak kita nanti cinta Tuhan. Tapi kita ribut terus, bertengkar terus. Akhirnya kita membuang waktu yang seharusnya menjadi waktu-waktu yang produktif. Tapi kita kejebak waktu kita dipakai untuk sesuatu yang gak produktif. Mau mutusin satu hal, seharusnya keputusannya begitu sederhana. Tapi karena hati satu dengan yang lain sudah terluka. Hati satu dengan yang lain trustnya sudah dipukul. Keputusan kecil, bertengkarnya 2 hari sudah. 2 hari ribut, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Baru nanti ada keputusan. Ya, 4 hari membuat sebuah keputusan yang sederhana. Karena hal kecil yang ada di sini kita. Tahukah pertengkaran rumah tangga. Ini bisa bicara tentang suami istri, ya, suami istri, anak-anak, ya, ketidaksepakatan di tengah-tengah keluarga, kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus berulang, hal-hal kecil yang sebetulnya nggak penting-penting amat tapi menaun terus berulang dalam hidup kita, akhirnya menciptakan skeptis di hati masing-masing. Ya, dari waktu ke waktu dijalani sampai seseorang pikir, udahlah ya udah hidupnya jalani gini aja lah. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang terus dibangun di tengah-tengah rumah tangga itu. Dan semua kebiasaan yang terbangun, yang kita pikir itu biasa-biasa saja karena itu sebuah kebiasaan, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun kita terbiasa melakukannya. Hari ini, yuk sama-sama kita bongkar area itu. Adakah area-area hidup kita dalam kehidupan suami istri kita? Kita punya pertengkaran-pertengkaran yang gak penting. Ya, memutuskan segala sesuatu lama berhari-hari. Berminggu-minggu untuk satu keputusan yang sebetulnya sederhana sekali. Kita buang energi kita. Satu pekerjaan tertentu, satu proyek tertentu katakanlah dalam pekerjaan. Ya, karena gak ketemu keputusannya panjang sekali. Akhirnya ujungnya yang dipermasalahkan bukan proyeknya. Tapi ujungnya dipermasalahkan, kamu loh caranya ngomong begini gitu ya. Yang satunya, kamu loh dulu itu sukanya begini begitu. Karena problemnya bukan proyeknya. Problemnya adalah hubungan yang tidak clear itu sendiri. Sehingga semua pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan untuk membuat keluarga-keluarga jadi besar. Bukan tidak ada. Ada. Tapi kita nggak lagi punya kapasitas untuk melihatnya. Dia Allah yang tidak meninggalkan kita. Hidupmu hancur kayak apapun. Dia tetap nungguin. Dan curi perhatian. Supaya kita nengok kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak tinggalkan kita. Jadi bukan Tuhan gak ada. Tuhan ada. Tapi kitanya yang gak bisa nengok ke Tuhan. Kitanya yang gak bisa melihat sesuatu yang besar. Yang Tuhan sediakan untuk pekerjaan, untuk masa depan. Untuk kegerakan, untuk gereja lokal. Untuk perintisan. Kita gak bisa lihat itu. Kenapa? Karena energi kita semuanya kesedot. Bertengkar, ribut. Memutuskan segala sesuatu. Distrust dalam kondisi hati yang gak selesai dalam area itu. Kadang-kadang dimulai bukan hal-hal besar. Tapi hal kecil yang terus berulang. Akhirnya kita capek ngurusin area ini. Boro-boro mau ngurusin yang lain. Yang ini aja kita gak selesai. Di tengah-tengah kondisi yang demikian. Seseorang ngomong pada Anda, ayo layani Tuhan. Ayo jadi partner-partner kerajaan Tuhan. Anda akan berkata, pengen sih. Tapi gimana ini aja gak selesai-selesai yang satu ini. Ribut terus. Akhirnya kita gak kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Kita gak pergi kemana-mana. Hari ini
Ayo sama-sama kita keluar dari kolam yang salah ini. Kalau di tempat ini ada pertengkaran-pertengkaran kecil yang gak berakhir. Keributan-keributan yang gak penting, yang terus berulang dari waktu ke waktu. Mari sama-sama kita semakin dewasa. Dan mulai berkata satu dengan yang, yuk kita selesaikan yang satu ini. Duduk bersama-sama saling doakan. Ngobrol heart to heart. Selesaikan. Karena kita punya sesuatu yang lebih besar. Yang kalau ini selesai, Tuhan akan buka yang lain yang lebih gede. Saya dengan istri saya, Bapak Ibu, kami adalah orang-orang yang sama-sama dominan. Ya kira-kira sama kayak Pastor Sam sama Pastor Lani, dua-dua dominan Bapak Ibu. Jadi istri saya bisa lari ke kiri, saya bisa lari ke kanan gitu Bapak Ibu. Terus kalau nggak bisa keputusan gini, istri saya bilang, nggak bisa ini nggak ketemu ini gini-gini. Kita bisa ributnya itu jeda-jeda gitu Bapak Ibu. Modelnya begitu, apalagi awal-awal pernikahan. Panas sekali suasana rumah. Tapi sampai titik tertentu kita sama-sama memahami bahwa nggak bisa kita gini terus. Ini pernikahan bukan hanya untuk 1-2 tahun. Anak-anak akan ngelihat kita bertengkar terus. Tim akan ngelihat kita bertengkar terus gitu kan. Terus suasana hati juga nggak enak. Kita dalam kondisi bertengkar terus. Akhirnya sama-sama berdoa, cari Tuhan, duduk, ngobrol. Hari ini, Bapak Ibu Anda tahu, setiap kali kita memanas gitu, nggak setuju ini tuh, nanti WA-nya sih. Jadi gimana? Kita mau ribut atau kita mau selesaikan untuk hal yang lebih produktif? Gitu. Jawabannya gitu. Oke, damai, udah selesai. Bahasanya gitu sudah sekarang. Jarang sekali ribut. Betul ribut sekali setelah terjadi. Ya. Nah, kita mau ribut atau mau ya selesai sudah. Kita karena kita begitu kita ribut ya 2-3 jam. Nggak efektif sudah waktunya. Ya untuk hal yang lain jadi nggak produktif. Area ini harus dengan sengaja kita kelola. Sesuatu yang sederhana, tapi selalu ada di keseharian kita. Dan kalau kita bisa kelola ini, maka hidup Anda akan jadi produktif. Fokus kita melihat Tuhan akan jadi jauh lebih produktif. Kita bisa melihat sesuatu yang tak kita lihat. Karena kita nggak dijebak oleh hal-hal di sekitar kita yang ada di bawah matahari ini. Dan kita nggak bisa menang di sana. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya akhiri dengan sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara. Sudah ingat ada satu orang namanya Martin Luther King. Ya tahu ya ceritanya. Martin Luther King adalah seorang kulit hitam yang hidup di Amerika. Dan dia memperjuangkan kebebasan rasial. Di masa di mana Martin Luther King hidup. Dia melihat, dia masuk ke bis. Dan dia melihat bis ini, kursi gitu ya. Kursi ini hanya khusus untuk orang kulit putih. Gitu Bapak Ibu tulisannya. Masuk ke rumah makan. Martin Luther King menemui rumah makan, meja ini hanya khusus untuk orang kulit putih. Gitu ya. Dia masuk ke public place yang lain, di situ ada tertulis orang kulit putih duduk di sebelah sono, dikasih panah gitu. Di zaman itu di US. Suatu ketika Martin Luther King, dia berdoa dan dia ngomong kepada Tuhan. Dia berkata, I have a dream. Tuhan aku berdoa suatu hari akan ada kebebasan rasial di Amerika. Dia bersuara, dia speak up untuk area itu. Sampai suatu ketika Anda tahu peristiwa Justice Way. Anda lihat di Google, Anda akan temukan ini. Satu peristiwa di Justice Way. Singkat cerita ya, ini ceritanya panjang. Tapi long story short, Martin Luther bersama dengan 25 orang. Suatu ketika dia mengumumkan, dia akan melewati sebuah jembatan namanya Edmund Pettus. Dia ingin lewati jembatan itu adalah lambang pemisah antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Dan dia mengumumkan bahwa aku akan melewati jembatan Edmund Pettus. Apapun resikonya, aku akan lewati jembatan itu. Kenapa? Karena setelah itu dia berpidato, I have a dream. Selalu kalimat pertamanya adalah I have a dream. Ini kalimat yang sangat terkenal waktu itu gitu ya. Saya akan melewati jembatan Edmund Pettus karena aku ingin melihat kebebasan rasial akan terjadi di negara ini. Singkat cerita, dia bersama 25 orang pagi-pagi benar ada di depan jembatan itu. Masyarakat mulai berkumpul, berita mulai tersebar di mana-mana, pasukan senjata dengan laras panjang sudah menunggu di depan, di ujung jembatan Edmund Pettus. Tapi hari itu Martin Luther, dia masuk ke sana bersama dengan 25 orang, dia masuk ke jembatan itu, dia terus menyusuri jembatan itu satu step demi satu step. Sampai ke ujungnya. Dan tidak ada satu senjata pun yang diledakkan hari itu. Kenapa? Karena tentara semuanya takut dengan semua orang yang sedang berkumpul hari itu. Singkat cerita, Martin Luther sampai ke ujung jembatan. Begitu sampai di ujung jembatan, semua orang yang di sisi sebelah sini semuanya teriak.
Teriak-teriak dan mereka bersorak-sorai dan teriakan freedom. Teriakan semua. Teriak semuanya. Anda tahu 2 hari setelah itu Martin Luther ditangkap, diadili dan langsung dihukum mati. Dan itu menjadi sejarah di US gitu ya. Sebelum dihukum mati, Martin Luther itu mengeluarkan sebuah kalimat yang powerful sekali. Kalimatnya apa dalam bahasa Indonesia ya, saya jelaskan. Jika seseorang ya belum menemukan sesuatu yang bagi hal tersebut dia rela mati, maka dia tidak layak untuk hidup. Sudah sempat kepikir gak? Saudara? Jika seseorang waktu kita hidup, kita belum menemukan sesuatu yang demi sesuatu itu kita rela untuk mati, sesungguhnya dia tidak layak untuk hidup. Kalimat ini keras, saudara. Tapi ini kebenaran. Inilah yang membuat kita ini beda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Ya, supaya kita punya kehidupan yang kekal. Kenapa kok Tuhan itu ada di hidup kita kan 3 syaratnya. 1, supaya kita ini punya hidup yang kekal Bapak Ibu. Dia naik ke atas kayu salib supaya kita punya kesempatan hidup yang kekal. Dan bukan hanya hidup kekal, tapi juga supaya kita punya harapan untuk punya hidup dengan benar. Karena itu dia Allah tapi dia juga raja dalam hidup kita. Ya, jadi bukan hanya hidup kekal, tapi dia menuntun kita untuk mengelola dengan benar waktu kita ini masih hidup. Karena itu dia naik ke atas kayu salib. Dan dia memberikan tips, memberikan nilai, memberikan firman Tuhan. Untuk Anda bukan hanya punya kehidupan afterlife, tapi kita punya kehidupan waktu kita masih hidup. Kita hidup dengan bijaksana dengan nilai-nilai kerajaan Tuhan. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, ini yang membuat seseorang menjadi berharga. Yaitu membuat supaya kita ini punya hidup yang meaningful bersama dengan Tuhan. Supaya kita ini punya hidup yang meaningful. Kapan kita punya hidup meaningful? Yaitu saat kita tahu kita hidup. Dan kita menemukan sesuatu yang baginya kita akan hidup sampai kita mati. Maka di titik itulah hidup seseorang. Dia tahu bahwa hidupnya berharga di tangan Tuhan. Di titik itulah kita tahu kita bukan hanya jalan Senin sampai hari Minggu. Tapi setiap hari Senin adalah Senin yang berharga bersama dengan Tuhan. Karena di hatimu ada visi. Setiap hari Selasamu adalah Selasa yang meaningful di hadapan Tuhan. Karena kau tahu kenapa Selasa itu harus dilewati bersama dengan Tuhan. Dengan setiap visi yang Tuhan lahirkan di hati kita. Dan di titik itulah seseorang akan berubah. Dia bukan hanya seorang membership di dalam sebuah gereja. Tapi kita menjadi seseorang yang menjadi seat of association. Partner-partner kerajaan Tuhan. Yang mau berkata, Tuhan hidupku ini gak selamanya. Yang ku punya cuma kesempatan. Kalau aku punya kesempatannya, berikan aku untuk kesempatan untuk mengerjakan apa yang harus ku kerjakan ini. Kasih aku mimpinya, kasih aku visinya. Sehingga hidup ini jadi meaningful di tangan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama.